Oke, perkenalkan nama saya Najaro Marupiro da Costa, NPM 1733121391. Saya dari Universitas Paramadina, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang materi metode kuantitatif bisnis, yaitu uji SPSS dengan menggunakan teknik aplikasi linear berganda. Langsung saja pada soalnya. Seorang mahasiswa bernama Rio melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham pada perusahaan di atas buah. Rio dalam penelitiannya ingin mengetahui hubungan antara rasio keuangan PER dan ROI terhadap harga saham. Dengan ini Rio menganalisis dengan bantuan program SPSS dengan alat analisis regresi linear berganda. Dari uraian di atas maka dapat variabel dependen Y adalah harga saham, sedangkan variabel independen X dan X2 adalah PER dan ROI. Data-data yang dapat berupa data rasio dan ditabulisasikan sebagai berikut. Langsung saja saya mengambil 10 data di sini. Untuk tahun 2001 harga sahamnya 8.400, PER-nya 3,80, ROI-nya 5,45. Untuk tahun 2002 harga sahamnya 6.900, PER-nya 4,30, ROI-nya 6,12. Untuk tahun 2003 harga sahamnya 11.600, PER-nya 6,25, ROI-nya 7,00. Untuk tahun 2004 harga sahamnya 7.250, PR-nya 5,00, ROI-nya 4,03. Untuk tahun 2005 harga sahamnya 9.500, PR-nya 5,69, ROI-nya 4,32. Untuk tahun 2006 harga sahamnya 10.700, PR-nya 6,70, ROI-nya 6,97. Untuk tahun 2007 harga sahamnya 12.000, PR-nya 8,00, ROI-nya 7,75. Untuk tahun 2008 harga sahamnya 9.700, PR-nya 9,25, ROI-nya 8,44. Untuk tahun 2009 harga sahamnya 11.200, PR-nya 9,75, ROI-nya 4,00. Untuk tahun 2010 harga sahamnya 12,250, PR-nya 11,02, ROI-nya 12,25. Oke, dengan data-data ini saya yang pertama akan menguji tentang uji deskriptif. Langsung saja pada langkahnya. Untuk uji deskriptif yang pertama, buka program SPSS dengan klik Start al program IBM SPSS Statistik. Yang kedua, pada halaman SPSS yang terbuka, klik variabel view, maka akan terbuka halaman variabel view. Pada yang ketiga, pada kolom name baris pertama dan kolom label baris pertama isikan Y dan labelnya masukkan harga saham. Terus untuk kolom name baris kedua masukkan X1, labelnya PER. Dan untuk kolom baris ketiga isi X2, untuk kolom name-nya isi X2, dan kolom labelnya untuk baris ketiga isi ROI. Langkah yang ketiga. Sekarang langkah yang keempat, jika sudah masuk ke halaman data view, dengan klik data view maka akan terbuka halaman data view. Selanjutnya isi data seperti gambar berikut ini. Untuk Y-nya kita isi harga saham, nilai dari harga sahamnya semua. Sedangkan untuk X1-nya kita isi nilai-nilai yang untuk X1, dan untuk X2 kita isi juga data-data yang berhubungan dengan X2. Langkah yang kelima, selanjutnya kita klik analis, terus langsung ke deskriptif. Langsung kita klik lagi deskriptif. Pertama klik analis, yang kedua klik deskriptif, karena ini untuk uji deskriptif. Terus untuk langkah ke-6, setelah itu akan terbuka sebuah kolom sebagai berikut. Di situ akan muncul harga saham, PR dan ROI. Untuk kolomnya seperti gambar di sini. Terus langkah ke-7, masukkan variabel harga saham, PR dan ROI di kotak variabel. Jika menghendaki pilihan statistik yang lebih lengkap, maka klik tombol option. Selanjutnya klik tombol OK, dan hasil outputnya seperti ini. Untuk hasil outputnya saya akan interpretasikan saja. Dari output dapat dilihat bahwa untuk variabel biaya produksi jumlah datanya adalah 10, biaya minimumnya 6.900, biaya maksimumnya 12.250, biaya rata-ratanya itu 9.950, dan standar deviasinya adalah 19.321.835.
Untuk variabel biaya distribusi jumlah datanya data N adalah 10, biaya minimumnya 6.900, biaya maksimumnya 12.250. Biaya rata-ratanya 9.950.000. Yang pertama, rata-rata min atau rata-rata merupakan ukuran pemusatan yang sangat sering digunakan untuk keuntungan dari menghitung rata-rata. Adalah angka tersebut dapat digunakan sebagai gambaran atau wakil dari data yang diamati. Terus yang kedua, simpang baku atau standar deviationnya dinotasikan sebagai S atau Q, menunjukkan rata-rata penyimpangan data dari harga rata-ratanya. Terus yang kedua, saya akan uji asumsi klasik regresi. Saya menggunakan data yang sama seperti uji deskriptif. Datanya itu saya pakai satu data aja untuk uji 4 uji. Dan ini uji yang kedua, saya akan langsung saja uji asumsi klasik regresi. Langsung saja pada langkahnya, buka program SPSS dengan klik start, program IBM SPSS statistik. Terus yang kedua pada halaman SPSS yang terbuka, klik variable view, maka akan terbuka halaman variable view. Yang ketiga, selanjutnya membuat variabel pada kolom name berisi kolom name baris pertama kita isikan X1 dan labelnya kita tulis harga saham, sedangkan untuk kolom name baris kedua kita isi X2, untuk labelnya kita isi per, dan untuk kolom baris ketiga pada name kita isi Y, dan untuk labelnya kita isi ROE. Langkah keempat, jika sudah masuk ke dalam halaman data view dengan klik data view, maka akan terbuka halaman data view. Selanjutnya isikan data-data sebagai berikut. Isikan data-data X1 ya harga sahamnya, X2 tetap per, Y tetap ROI. Isikan data-datanya seperti pada data pada soalnya itu. Selanjutnya klik analis, regresi, dan pilih linear. Karena kita uji analisis regresi linear. Setelah memilih alat analisis, maka akan terbuka kotak dialog sebagai berikut. Silakan saja lihat kotak dialognya nanti kalau Anda coba. Terus untuk ketiga, pada kotak dialog linear regression, maka masukkan harga saham dan per ke kotak independen. Kemudian masukkan variabel ROI ke kotak dependen. Selanjutnya klik tombol plots, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. 8 beri tanda, terus langkah yang berikutnya, langkah yang ke-8 beri tanda centang pada normal probability plot, kemudian klik tombol continue, akan kembali ke kotak dialog sebelumnya. Langkah yang ke-9 klik tombol OK, maka hasil grafik p-plotnya seperti berikut ini. Langsung saja pada hasil outputnya, dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut terdistribusi normal. Itu untuk interpretasi uji asumsi klasik. Dan pada uji asumsi klasik itu ada 4 uji, dan di sini saya hanya memakai satu uji saja, memilih satu uji, yaitu uji heterokedasitas untuk uji asumsi klasik. Dan saya langsung saja pada langkahnya. Di sini langkah pertamanya langsung saja kita menggunakan input data seperti pada gambar uji asumsi klasik. Yang kedua itu kita langsung klik analisis regresi linear. Selanjutnya kotak dialog linear regression akan terbuka. Terus langkah yang ketiga itu masukkan variabel ROI ke kotak dependen, kemudian harga saham dan per ke kotak independen. Lalu klik tombol save. Selanjutnya akan muncul kotak dialog sebagai berikut. Langkah yang keempat pada residual beri tanda centang, pada unstandardized kemudian klik tombol continue, maka akan kembali ke kotak dialog sebelumnya. Lalu klik tombol OK, hiraukan hasil outputnya dan kembali ke halaman input data. Akan terlihat variabel baru dengan nama res1. Akan muncul variabel res1 kotak baru dengan namanya res1, yaitu unstandardized residual sebagai berikutnya. Lihat saja gambarnya di sini. Untuk yang ke-6, tahap keduanya melakukan analisis Spearman SRHO, yaitu dengan klik analis, correlate atau bivariate. Terus langkah yang ke-7 selanjutnya kotak dialog bivariate correlation akan terbuka. Tampilannya sebagai berikut ini. Langkah yang ke-8, masukkan variabel harga saham per dan unstandardized residual ke kotak variabel.
Kemudian beri tanda centang pada Spearman dan hilangkan tanda centang pada Pearson. Gambarnya sebagai berikut. Langkah ke-8. Terus langkah ke-9, jika sudah klik tombol OK, maka hasil outputnya sebagai berikut. Saya langsung saja pada interpretasi hasil outputnya. Dari hasil output dapat dilihat bahwa korelasi antara variabel harga saham dan pair dengan unstandardized residual memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Karena signifikansi lebih dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedasitas. Alasan memilih uji heterokedasitas karena heterokedasitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan dalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heterokedasitas. Itu alasan mengapa saya memilih dari keempat uji yang terdapat dalam uji asumsi klasik, saya memilih uji heterokedasitas. Terus langsung saja untuk uji berikutnya, yaitu uji linear berganda, koefisien determinasi uji T dan uji F, dan interpretasinya. Nah, langsung saja saya pada langkah-langkahnya, karena soal atau data yang dipakai sama seperti data deskriptif dan uji asumsi klasik. Langsung saja kita pada langkah-langkahnya. Yang pertama itu buka program SPSS dengan klik start, program IBM SPSS statistik. Langkahnya sama semua, langkah cara sama untuk masuk IBM SPSS itu langkahnya sama semuanya untuk masuk dalam aplikasi IBM SPSS statistiknya. Terus langkah yang kedua itu klik variable view, maka akan terbuka variable view. Selanjutnya membuat variabel pada kolom name baris pertama kita ketik Y. Kita ketik untuk pada kolom nama baris pertama itu kita ketik X1, dan untuk labelnya itu kita pakai harga saham. Terus untuk kolom kedua kita ketik X2, dan untuk kolom labelnya itu kita isikan pair. Untuk name kolom ketiga kita ketik Y, labelnya itu kita ketik ROE. Labelnya kita ketik ROE. Langkah yang ketiga itu. Terus langkah berikutnya, jika sudah masuk ke dalam data view dengan klik data view, maka akan terbuka halaman data view selanjutnya. Itu isikan data seperti berikut. Isikan datanya itu dari X1, X2, X, dan Y itu isikan data. X1 kan harga saham, X2 per, Y adalah ROE. Jadi pada X1 isikan data-data pada harga sahamnya, X2 isikan data-data untuk pernya, Y-nya isikan data-data untuk ROE-nya. Sama semua langkah-langkahnya untuk isi datanya di kolom data view. Untuk yang kelima selanjutnya itu klik analis, terus regression, dan pilih linear. Kemudian akan terbuka kotak dialog seperti berikut ini. Yang Anda lihat sekarang. Langkah yang ke-6, masukkan variabel ROI ke kotak dependen, sedangkan variabel harga saham dan per ke kotak independen. Klik tombol statistik. Langkah ke-7 itu klik tombol statistik. Kemudian akan muncul kotak dialog sebagai berikut ini. Terus langkah yang ke-8, karena akan dilakukan uji penyimpangan asumsi klasik yaitu multicollinearity dan autokolerasi, maka berikan tanda centang pada collinearity, diagnosis, dan Durbin-Watson. Setelah itu klik continue dan akan kembali ke kotak dialog sebelumnya. Langkah ke-9, karena akan dilakukan uji penyimpangan asumsi klasik yaitu heterokedasitas, maka klik plots. Kemudian akan muncul kotak dialog sebagai berikut. Lihat saja gitu, seperti gambarnya ini, mungkin kurang jelas nanti. Terus langkah yang ke-10, klik S-Receipt Studentized Residual, kemudian masukkan ke kotak Y dan klik Spread Standardized Predicted Value, kemudian masukkan ke kotak X. Setelah itu klik continue dan akan kembali ke kotak dialog sebelumnya. Dan sudah kembali ke kotak dialog sebelumnya itu langkah yang ke-11, klik OK. Maka hasil outputnya sebagai berikut ini. Sebagai berikut ini.
Langsung saja saya akan bahas hasilnya, hasil interpretasi output dari uji regresi linear berganda dengan determinasi uji D sama uji F. Untuk interpretasi hasil outputnya dari output variabel enter atau removed dari output, dapat dilihat bahwa variabel independen yang dimasukkan ke dalam model adalah harga saham, dan dan variabel dependennya adalah ROI, dan tidak ada variabel yang dikeluarkan atau removed, sedangkan metode regresi menggunakan enter. Untuk yang pertama itu output sumarinya itu R adalah korelasi berganda yaitu korelasi antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen nilai R berkisar antara 0 sampai 1. Jika mendekati 1 maka hubungan semakin erat, tetapi jika mendekati 0 maka hubungannya semakin lemah. Angka R didapat dari 0,584, artinya korelasi antara variabel harga saham dan PER terhadap ROI sebesar 0,584. Hal ini berarti terjadi hubungan yang erat karena nilai mendekati 1, presentasi sumbangan pengaruh variabel independennya terhadap variabel dependen. Sedangkan yang berikutnya, sedangkan R square atau R2 atau kuadrat dari R, yaitu menunjukkan koefisien determinasi angka ini akan diubah ke bentuk persen, yang artinya presentasi sumbangan pengaruh variabel independennya terhadap variabel dependen nilai R2 atau R square sebesar 0,341. Artinya presentasi sumbangan pengaruh variabel total aset turnover dan antara variabel harga saham dan per terhadap harga saham dan per terhadap ROI sebesar 59,6, sedangkan hasil sisanya itu sebesar dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Terus yang berikutnya itu adjusted R square adalah R square yang telah disesuaikan nilai sebesar 0,153. Ini juga menunjukkan sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adjusted R square, adjusted R square. Syarat lagi bukan adjusted tapi adjusted R square. Biasanya untuk mengukur sumbangan pengaruh jika dalam regresi menggunakan lebih dari dua variabel independen. Standard error of estimate adalah ukuran kesalahan prediksi, nilainya sebesar 2,51376. Artinya kesalahan yang dapat terjadi dalam memprediksi rentabilitas ekonomi sebesar 1,51376. 1,51376. Durbin-Weston yaitu nilai yang menunjukkan ada atau tidaknya autokorelasi dalam model regresi. Autokorelasi adalah hubungan yang terjadi antara residual dan pengamatan satu dengan pengamatan yang lain. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Langkah yang berikutnya itu ini yang berikutnya, bukan langkah tadi. Sorry, syarat lagi. Ini yang berikutnya, untuk mendeteksi ada atau tidak adanya autokorelasi, maka nilai DW akan dibandingkan dengan DW tabel dengan kriteria sebagai berikut. Jika DW lebih dari DL, kurang dari DL atau DW lebih dari 4 DL, berarti terdapat autokorelasi. Jika DW terletak antara DU dan 4 DU, berarti tidak ada autokorelasi. Jika DW terletak antara DL dan DU atau antara 4 DU dan 4 DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Nilai DW dari output didapat 2,782 dari output tadi yang di atas. Didapat dari outputnya itu nilainya itu 2,782. Untuk nilai DL dan DU dapat dilihat pada DW tabel. Pada signifikansinya 0,05 dengan N jumlah data 10 dan K itu jumlah variabel independen sama dengan 2 didapat dari DL atau 0,946. Dan DU-nya itu adalah 1,543. Jadi nilai 4 DU sama dengan 2,457 dan 4 DL 3,054. Hal ini berarti nilai DW 2,782 berada pada daerah antara DU dan 4 DU. Maka tidak ada masalah autokorelasi. Output ANOVA atau analisis varian, yaitu uji koefisien regresi secara bersama-sama atau uji F. Untuk menguji signifikansi pengaruh beberapa variabel independennya terhadap variabel dependennya, pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Langkah-langkah uji F adalah sebagai berikut.
Yang pertama itu merumuskan hipotesisnya. HO adalah HO sama dengan harga saham dan per secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap ROI-nya. Sedangkan HA harga saham dan pernya secara bersama-sama mempengaruhi terhadap rentabilitas ekonomi. Nah, menentukan F hitung dan nilai signifikansinya. Dari output yang di atas tadi diperoleh F hitungnya itu 1,814 dan nilai signifikansinya sebesar 0,232. Itu untuk menentukan F hitungnya. Dan sekarang yang ketiga ini kita menentukan F tabel. Ya, dapat dilihat pada tabel statistik. Lihat lampiran pada tingkat signifikansi 0,05 dengan DF1 jumlah variabel 1 sama dengan 2 dan DF2 n kurang K kurang 1 atau 10 kurang 2 kurang 1 sama dengan 7. N adalah jumlah data dan K adalah jumlah variabel independen. Hasil diperoleh untuk F tabel sebesar 3,79. Untuk kriteria pengujiannya, jika F hitung kurang dari F tabel maka HO diterima. Sedangkan yang kedua, jika F hitung lebih dari F tabel, maka HO ditolak. Sedangkan kesimpulan yang kita buat dapat dari tabel di atas tadi, untuk interpretasinya, F hitung kurang dari F tabel dengan nilai 1,814 kurang dari 3,79 dan signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,232 lebih dari 0,05 maka HO diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa harga saham dan per secara bersama berpengaruh terhadap ROI. Terus yang berikutnya ini untuk unstandarizednya atau unstandarized koefisien adalah nilai koefisien yang tidak terstandarisasi atau tidak ada pada patokan nilai. Ini menggunakan satuan yang digunakan pada data pada variabel dependen. Koefisien B terdiri dari nilai konstanta, harga Y jika X1 dan X2 sama dengan 0. Dan koefisien regresi nilai yang menunjukkan peningkatan atau penurunan variabel Y yang didasarkan variabel X1 dan X2. Nilai-nilai yang masuk dalam persamaan regresi linear berganda, sedangkan standar error adalah nilai maksimum atau kesalahan yang dapat terjadi dalam memperkirakan rata-rata populasi berdasarkan sampel nilai untuk mencari T hitung dengan cara koefisien dibagi standar error. Sedangkan standardized koefisien itu nilai koefisien yang telah standarisasi atau tidak, atau ada patokan tertentu nilai koefisien beta sama dengan mendekati 0 maka hubungan antara variabel X dan Y semakin lemah. Untuk T hitung adalah pengujian signifikansi untuk mengetahui pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y secara parsial. Apakah pengaruh signifikan atau tidak. Untuk mengetahui hasil signifikan atau tidak, angka T hitung akan dibandingkan dengan T tabel. Langkah-langkah pengujian dapat dibaca pada pembahasan di bawah. Signifikansi adalah besarnya probabilitas atau peluang untuk memperoleh kesalahan dalam mengambil keputusan. Jika pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05, artinya peluang memperoleh kesalahan maksimalnya itu 5%. Dengan kata lain, kita percaya bahwa 95% keputusan adalah benar. Terus correlate statistik. Correlate statistik adalah angka yang menunjukkan ada atau tidaknya hubungan linear secara sempurna atau mendekati sempurna antara variabel independen dan model regresi dengan menggunakan nilai tolerate dan FIV. Asumsi klasik yang digunakan pada model regresi linear berganda yaitu bahwa tidak adanya multikolinearitas antara variabel independen. Variabel yang menyebabkan multikolinearitas dapat dilihat dari nilai toleransi yang lebih kecil dari 0,01 atau nilai FIV yang lebih besar dari 10. Dari output dapat nilai toleransi lebih dari 0,1 dan FIV-nya kurang dari 10 sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Persamaan regresi linear berganda dengan dua variabel independen adalah sebagai berikut. Y sama dengan A tambah B1
X1 tambah B2 X2, keterangan dari Y. Yang pertama keterangannya, kita akan membahas keterangan dari Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2. Keterangan Y adalah nilai prediksi variabel dependen atau ROI. Sedangkan A konstanta yaitu nilai Y jika X1 dan X2 sama dengan 0. B1 dan B2 itu koefisien regresi, yaitu nilai peningkatan atau penurunan variabel Y yang didasarkan variabel X1 dan X2. Sedangkan X1 adalah variabel independen atau harga saham. X2 variabel independen atau ROI. Nilai-nilai pada output kemudian dimasukkan ke dalam persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Y 0,002 tambah 0,031 X1 tambah 0,048 X2. Ya, sekarang langsung saja pada uji T. Ini kita akan menguji berikutnya, itu kita akan menguji uji T. Langsung saja kita uji dan langsung saja kita bahas untuk interpretasinya, yaitu uji T. Uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial harga saham dan PER berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap ROI. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dan 2 sisi. Langkah-langkah pengujian sebagai berikut. Pengujian koefisien variabel harga saham B1. Yang pertama kita akan menguji koefisien variabel harga saham B1. Langsung saja kita merumuskan hipotesisnya. HO, harga saham secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROI, sedangkan HA, harga saham secara parsial berpengaruh terhadap ROI. Yang kedua, kita langsung menentukan T hitung dan nilai signifikansi. Nilai yang dapat dari hasil output di atas dapat dihitung bahwa T hitung sebesar 0,686 dan signifikansinya 0,515. Terus yang ketiga, kita menentukan T-tabelnya. T-tabel dapat dilihat pada tabel statistik. Pada signifikansi 0,05 sebagai 2 dibagi 2 menjadi 0,025 dengan derajat kebebasan DF atau N kurang K kurang 1 atau 10 kurang 2 kurang 1 sama dengan 7. Hasil diperoleh untuk T-tabel sebesar 2,36420. Lihat pada lampiran T-tabel. Lihat pada lampirannya kalau ingin tahu nilai dari T-tabel. Untuk yang keempat adalah kriteria pengujian. Jika T kurang dari T-tabel, kurang dari T hitung, T-tabel kurang dari T hitung, lebih dari T hitung, T-tabel nilai T-tabel lebih dari T hitung dan kurang dari T-tabel lebih dari T hitung kurang dari T-tabel, maka HO diterima. Jika T hitung kurang dari T-tabel atau T hitung lebih dari T-tabel, maka HO ditolak. Berdasarkan signifikansi, jika signifikansinya lebih dari 0,05 maka HO diterima. Jika signifikansinya kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Dengan kesimpulannya untuk uji T, yaitu nilai T hitung kurang dari T-tabel 0,68 kurang dari 2,36420 dan signifikansinya lebih dari 0,05 0,515 lebih dari 0,05 maka HO ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa harga saham secara parsial berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi. Nilai T hitung positif artinya berpengaruh positif, yaitu jika harga saham meningkat maka ROI juga akan meningkat. Terus yang kedua itu pengujian koefisien variabel PER untuk B2. Kita langsung saja merumuskan hipotesisnya. Sama seperti B1 tadi, HO PER secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROI. HA PER secara parsial berpengaruh terhadap ROI. Terus yang kedua menentukan T hitung dan nilai signifikansi. Dari output dapat nilainya untuk T hitung sebesar 0,658 dan signifikan 0,531. Menentukan T hitung dan yang kedua menentukan T hitung dan nilai signifikansi. Dari output didapat nilai T hitungnya sebesar 0,658 dan signifikansi 0,531.
Terus yang ketiga menentukan T-tabel. T-tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikansi 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025 dengan derajat kebesaran df sama dengan angka kurang 1 atau 10 kurang 21, 10 kurang 2 kurang 1 sama dengan 7. Hasil diperoleh untuk T-tabel sebesar 2,36420. Lihat pada lampiran T-tabel. Untuk kriteria pengujiannya, jika T-tabel lebih dari T hitung kurang dari T-tabel, maka HO diterima. Jika T hitung kurang dari T-tabel atau T hitung lebih dari T-tabel, maka HO ditolak. Berdasarkan signifikansi, jika signifikansi lebih dari 0,05 maka HO diterima. Jika signifikansi kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Dan kesimpulannya untuk interpretasi dari pengujian T hitung, nilai T hitung kurang dari T-tabel 0,658 kurang dari 2,36420 dengan signifikansi 0,05, maka nilainya 0,531 lebih dari 0,05 maka HO ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa harga saham secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROE. Sekian dari hasil atau presentasi atau materi yang saya bawa. Jika ada salah atau kekurangan, saya minta maaf, dan saya juga sangat berterima kasih jika ada tambahan sanggahan dari teman-teman semua, karena saya juga seorang mahasiswa yang masih mengejar gelar S1. Saya sangat berterima kasih jika ada tambahan atau masukan dari teman-teman semua. Sekian dari video materi yang saya bawa ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa.